ngancurin samping kanan samping kiri, udah lini kehidupan gitu. Jadi sakit itu bukan diceritain, tapi dibangkitin. Nanti ceritanya kalau udah sukses. Nah, itu saya setuju. Orang nggak usah tahu gimana susahnya kita, gitu hati loh, bukan batu. Iya. Hati gitu ya. Ya, dimana hati itu ada berbagai rasa gitu kan. Ada Jika dulu setiap pagi tuh minum air putih bilang aku udah cukup hari ini, aku udah cukup. Jadi tadi pas di sore Allah akan cukupin tuh semua. Apa yang kita mau, rasa syukur. Waktu aku di Mekah, aku punya uang cuma 300.000. 100.000 itu diminta suamiku pas mau jalan ke Mekah. Tega banget dia minta 100.000. Padahal dia tahu aku nggak punya uang lagi. Ada di itu pun dikasih sama tetangga aku buat di Mekah. 100.000 dia buat beli bensin waktu itu menganterin aku umroh. Aku megang uang 200. Pas jejakan kaki aku di Mekah, aku ada uang ya. Guys, kita dapat pelajaran nih guys. Beneran guys. kabar banget dia nggak dapat, tapi rasanya pusing. Mundur cukup 3 langkah, lalu kita lari melesat. Kafe itu apa sih? Dari tadi ngobrolin kafe itu apa coba? Cerita Iya. Gimana nih? kita sih mau bilang kalau kafe itu kampus kita, kampus tercinta kita, di mana kita belajar komunikasi gitu. Tapi komunikasi yang gimana mungkin teman-teman juga nanya, tapi sampai detik ini kita hanya tahu kita belajar komunikasi yang baik sih buat diri sendiri sama lingkungan. Jadi kalau mau tahu kafe BBC Motivator School bisa ikut di internet, cari di internet atau ikut public speaking bareng kita. Iya, jadi nih udah Kampus kehidupan bukunya nih. ya. Kampus itu adalah kampus kehidupan. Kehidupan. Di dalamnya ilmu-ilmunya tuh bukan ilmu-ilmu yang biasa ya. Benar, Gitu. banyak banget, Alhamdulillah banyak banget dan bermanfaat banget untuk kita Iya, sehari-hari. dan perubahan buat diri kita juga sih. Itu sedikit ulasan tentang kafe. Jadi dari tadi kan ngobrolin kafe Iya. kafe itu sedikit adalah ya. Kampus ya, kampus Iya. yang ada di daerah Tangerang, di mana tempat kita sekarang belajar gitu kan. Dan itu kampusnya free, artinya kita tidak berbayar sebenarnya. Iya, tapi Nanti ya. kalau untuk lebih lanjut nanti bisa ya, Iya. bisa tahu sendiri, yaitu kampus Kafe BBC Motivator Motivator. School. Itu Mungkin ada awal pertemuan kita juga. Iya, itu awal pertemuan Awal kita pertemuan sih. kita semuanya, kita kenalan itu semuanya di kafe gitu Iya ya. sih. Alhamdulillah banyak banget sih. Banyak teman, terus banyak cerita juga. Sebenarnya kita juga rapuh sih ya. Aku juga dalam kondisi yang nggak selalu bisa kuat ngadepin semua. Kadang pernah juga waktu kita ke Belitung ya, aku dalam keadaan sakit juga waktu itu, sedih. Tapi kan gimana kita berjalan waktu harus diberesin ya rasa sedih itu gitu. Kalau rasa sedih itu harus dihapus, diberesin, dikasih cari solusi gitu biar nggak berat. Soalnya kesedihan itu tuh bisa ngancurin samping kanan samping kiri, udah lini kehidupan gitu. Jadi jangan terlalu larut sama sedih gitu. Kalau aku memang lama sedihnya gitu. Tapi memang kan orang itu beda-beda. Ada juga yang sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan kuat lagi gitu. Mungkin aku bertahun-tahun, mungkin teman-teman di rumah bisa lebih cepat dari aku gitu. Jadi jangan pernah sedih. Allah tuh gini, Allah ngambil sesuatu dari kita, nanti Allah akan ganti lagi kok dengan hal yang lebih baik lagi. Percaya sih. Iya gitu, udah punya rumah gitu. Sekarang kalau ngeliat sesuatu pengen beli bisa. Mau ngapa-ngapain udah dibayangkan itu bisa. Jadi sekarang makanya rasa syukurnya lebih besar juga kan gitu ke diri sendiri. Jadi teman-teman gak usah takut. Kalau emang proses sakitnya lama jangan diikutin tuh prosesnya. Tapi gimana diberhentiin terus bangkitnya juga gitu. Aku suka lihat tuh teman-teman di TikTok galau gitu. Iya, di video. Iya, kalau sakit tuh bukan diceritain, tapi dibangkitin. Nanti ceritanya kalau udah sukses. Nah, itu saya setuju. Orang nggak usah tahu gimana susahnya kita, gitu. Nggak usah tahu keadaan kita tuh kayak gimana sekarang gitu. Yang kita lihatnya bahagia aja gitu. Dan ketika benar-benar kita ada di puncak kebahagiaan kita, barulah kita. Jadi pas ngomongin kesedihan itu sambil ketawa-ketawa. Ya, nggak usah ya, aduh males lagi, nangis lagi. Ada yang mau bunuh diri, oh my god. Ya aku sih setuju banget emang yang dibilang Kak Dina sama Kak Kiki. Emang tuh kita harus kayak seperti itu. Yang kita tunjukin tuh kebahagiaan bukan kesedihan. Ceritain juga kesedihan kita saat kita bahagia. Iya. Ketawa. Jangan kita lagi udah sedih terus diceritain dulu nih ke masyarakat, ke orang tuh pasti bakal kayak apaan sih kayak gitu. Tapi kalau kita semua orang kan juga ke kita kan. Jadi orang tuh ada yang ngapain sih nih orang ngeluh aja kan, itu ngasih
ngasih energi yang negatif ya ke orang lain juga dapatnya negatif juga gitu. Tapi kalau kitanya bahagia kayak sekarang meskipun kita sedih harusnya sedih ya. Iya, tapi kita bahagia. Kita udah bahagia jadi ya udahlah, itu ternyata adalah step-step kehidupan yang memang harus dilewati. Ya ini bukan surga, ini masih dunia. Jadi pasti ada yang namanya sakit hati. Iya, itu pasti ada. Iya, pasti ada. Kalau udah di surga barulah ya bahagia terus gitu ya. Ada sakit hati, tapi bagaimana cara kita menyikapi rasa sakit hati itu gitu. Jangan dikit-dikit diumbar, dikit-dikit diceritain gitu kan. Dikit-dikit upload. Uploadnya senang-senang aja dulu. Yang senang-senang aja. Nanti kalau kita mau cerita ke orang lain, udah tahapan dimana kita udah gue udah tunjuk udah sembuh, luka gue tuh udah sembuh gitu. Dan kodarulahnya suami juga udah nikah lagi sama si perebut wanita itu, jadi aku udah kayak plong nih, aku nggak gila tuh dulu. Aku selama ini gila dong. Selama ini aku ngerasa kalau aku tuh kayak nggak gila ya, masa sih kayak gitu, masa suaminya gitu. Tapi Allah udah nunjukin kalau dia menikah lagi sama itu perempuan, jadi ya itu apa ya aku termasuk happy gitu. Jadi aku nggak gila selama ini, aku nggak bohongan kok kalau kayak itu tuh menyakitkan gitu. Makanya jangan pada sekarang bohong kalau kita nggak sakit hati, bohong kalau kita nggak jatuh, bohong kalau kita nggak terpuruk gitu. Kejadiannya gimana sih itu kan kehilangan suami direbut orang gitu, finansial juga nggak ada gitu kan, terus bener-bener dia bawa kaos dulu. Jadi bohong kalau misalkan kita tidak sedih gitu. Cuma hebatnya ini dari teman kita ini Kiki, dia bisa melewati kesedihannya itu, dia bisa menyikapinya dengan baik dan langsung bangkit. Ya memang ada sih posisi di mana kita sehari dulu ya mungkin ya sehari 2 hari. Pastinya ini perasaan, ini hati loh, bukan batu. Ini hati gitu ya. Ya dimana hati itu ada berbagai rasa gitu kan, ada sakit, ada senang, ada sedih gitu ya. Nikmatin aja prosesnya gitu kan. Ketika nanti sekarang kayak Kiki, wah udah tadi nyebut ngebayangin aja, tinggal kebeli kayaknya kan. Sekarang gitu kan ngebayangin udah kayak surga aja ya, tapi surganya masih pakai ATM. Iya, pakai ATM ya. Kalau nanti di surga kan dia tring gitu. Tapi sudah sedikit seperti sudah cukup aman gitu. Terus makanya teman-teman juga mesti apa ya, kita tuh perempuan tuh ada punya guna dari ujung kaki sampai ujung kepala. Jadi kalau kayak cowok kan lebih banyak otak kanan ya, jadi ya udah kalau dia nggak bisa ngerjain, nggak multitasking. Kalau cewek tuh multitasking, pala kita bikin apa, tangan kita misalnya masak yang lain kita bisa kerjain juga, banyak bisa kita kerjain barengan. Jadi itu tuh semua punya kita tuh. Kalau melesat, perempuan bisa melesat duluan dibanding laki-laki. Nggak banding sama laki-laki gitu. Kadang laki-laki cenderung mikirnya pada saat itu. Nah kalau kita habis meeting, kita mikirin sekarang, kita ada mikir step ke depan tuh bisa 2 langkah dibanding laki-laki. Mungkin teman-teman nggak usah tahu kalau misalnya kita kerja sama laki-lakinya, aku tuh perempuan ya, minder gini, bisa nggak ya? Enggak usah takut. Kalau dulu aku tuh kalau berpikir kayak gini, pikirin yang sekarang kita mau jalanin sama pikirin 2 hari ke depan. Nah jadi kalau kalian udah 2 hari ke depan itu stuck, diminta sama bos kerjaan, kalian udah punya nih sesuatu yang udah plannya dari sebelumnya. Aku tuh tipe kalau orang yang ngeplan. Walaupun aku berantakan. Kalau Dina tuh tahu, aku tuh berantakan banget dari kalau misalnya rumah berantakan berantakan. Tapi kalau dari segi pekerjaan, aku memang orang kayak gitu. Bodo amat mau orang bilang aku perfeksionis atau apa. Planin dulu berapa lama ke depan biar nanti kalau kalian nggak bisa ke depan lagi masa sulit atau ada apa-apa udah ke backup. Jadi nggak ada alasan bos nggak Kiki ini udah kelar belum, Kiki ini udah belum, Kiki ini belum, ini deh Pak. Jadi tuh nggak ada alasan, ya Pak siap, udah ada. Aku tuh jarang banget kalau misalnya bosku ya, hampir jarang banget. Kiki ini belum, udah Pak, udah aku kerjain, udah ada. Oh yaudah, aku tinggal kirim ke grup. Jadi itu tuh udah bikin kerjaan jadi cepat. Kita juga merasa dihargain sama bos karena kita bekerja lebih cepat dan melesatnya juga cepat gitu. Jadi teman-teman kalau di rumah itu, betul. Tipsnya Kak. Kalau teman-teman dibilang aku tuh gini-gini aja ya bekerjanya ya, kalian udah melakukan step yang luar biasa belum di pekerjaan gitu, udah melakuin sesuatu yang melampaui batas diri kalian atau enggak gitu. Aku juga merasa kalau misalnya gini, kalau misalnya kita tidur nih ya, dulu tuh aku paling susah tidur ya, jadi aku mengkonsumsi obat tidur. Sekarang sudah enggak, itu tahun-tahun lalu.
Nah, kalau mau tidur takut. Jadi kalau setiap malam ada suamiku nggak ya diraba gitu tempat tidur kayak orang gila. Kalau nggak ada nangis kencang. Jadi aku harus minum obat tidur biar aku nggak kangen sama suamiku, karena dulu kan pas bangun tidur ada. Terus pas bangun tidur kita bareng-bareng. Itu tuh gila loh, nggak ada orang di samping kita, adanya anak-anak. Itu pelarian dari situ tuh ke situ tuh yang berat sebenarnya, bukan secara finansial. Kalau finansial mungkin minjem duit dulu atau bekerja segiatnya ada dapat uang. Tapi kalau malam itu lihat suami nggak ada tuh itu lebih berat gitu. Gue suaminya nggak, ya apa ini nggak ada, itu tuh berat, itu nggak bisa ditukar sama uang. Nah jadi waktu itu sempat konsumsi obat tidur gitu. Tapi sekarang sejak bekerja dengan ikhlas, dengan ya ini buat orang-orang, buat kemanusiaan, jadi kita punya rasa kalau apa yang udah kita kerjain tuh ada orang yang nunggu gitu. Gitu, mudah-mudahan jadi berkah juga. Amin teman-teman juga. Kalau guru lembaga kemanusiaan kayak aku, itu tuh pekerjaan yang seharusnya kita syukurin. Mau gaji kita berapapun, aku juga kalau dipikir-pikir nggak banyak juga ya. Tapi aku merasa udah cukup gitu ya. Aku bisa bayar sekolah anak-anak, bisa makan dengan enak gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya sekarang masih gaji kecil, masih berjuang gitu untuk bilang cukup, pastikan dulu setiap pagi tuh minum air putih, bilang aku udah cukup hari ini, aku udah cukup. Jadi tadi pas di sore Allah akan cukupin tuh semua apa yang kita mau, rasa syukur, terus bagikan apa yang kita punya gitu. Selalu yang di rekening tuh bilang, aku selalu gini, di rekening itu bukan duit gua, itu duit orang lain, dititipin doang, nanti kasih aja ke orang lain. Selalu kayak gitu aja. Karena waktu aku di Mekah, aku punya uang cuma 300.000. 100.000 itu diminta suamiku pas mau jalan ke Mekah. Tega banget dia minta 100.000, padahal dia tahu aku nggak punya uang lagi. Ada di itu pun dikasih sama tetangga aku buat di Mekah. 100.000 dia buat beli bensin waktu itu menganterin aku umroh. Aku megang uang 200. Pas jejakan kaki aku di Mekah, aku ada uang 2,5 juta di telepon ditransfer. Karena aku lupa aku tuh ada kerjaan apa yang belum ditransfer. Di Mekah aku punya uang 2,5 juta. Ya Allah, aku tuh kayak aku bisa bisa nukerin 100 real, aku bisa beli oleh-oleh, bisa beli korma, bisa beli apa-apa. Baru berdoa selesai, aku lagi lipat sejadah, bunyi titit, Mbak ini ya kemarin belum dibayar, udah kita transfer di BCA 2,5 juta. Ya Allah, aku langsung ke ATM di depan Masjidil Haram, aku buka, aku keluar uang 100 real. Aku bisa beli korma buat Siva, bisa beli macam-macam yang aku mau. Waktu ya Allah, aku bisa. Emang banyak mukjizat waktu pokoknya selesai aku ibadah umroh deh. Itu tuh mukjizat terus sampai sekarang. Makanya aku dan dapat umroh lagi juga nih dari ACT sebenarnya tahun ini, karena belum dibuka ya. Alhamdulillah nih. Aduh, pokoknya saat kita udah di Mekah minta sebanyak-banyaknya. Makanya aku bilang kalau teman-teman tuh usia udah mau 25, ke 27, kumpulin aja sebulan gope atau pakai cicilan umroh yang sebulannya 600, yang sebulannya itu sekitar 1 juta. 14 bulan itu kelar. Langsung aja bisa umroh kan 19 juta. Umroh dulu, nanti minta di Ka'bah jodoh, minta di Ka'bah nyicil dulu ibadah umroh, gak apa-apa, bodo amat. Ini sok-sokan banget sih umroh. Enggak, itu bukan sok-sokan. Kalau kita udah di Mekah, minta apa aja sama Allah, pas nyampe di Jakarta ini udah pasti kekabul semua. Lo mau minta jodoh, mau minta mobil, mau minta anak, mau minta apapun, pasti langsung ke itu. Jadi makanya udah mendekati 25, udah 3 tahun kerja, 4 tahun kerja, itu kumpulin gope tiap bulan 600 gope sebelum kawin. Abis itu pergi tuh umroh, lu minta semua, minta jodoh, minta duit lagi, minta pekerjaan lagi, minta apapun gitu. Makanya aku kalau anak-anak sekarang pada antusias beli skincare dulu, operasi plastik dulu, ke salon dulu, kumpulin gope 600.000 aja, lu 2 tahun bisa umroh. Guys, kita dapat pelajaran nih guys. Beneran guys. Kabar banget ya, nggak nambah. Tapi rasanya pusing. Karena di Mekah itu skincare lo adalah air Zam-Zam. Itu kalau pasti kinclong, pas pulang dari Mekah lu pasti kinclong. Karena bakal pakai itu air Zam-Zam mulu gitu ya. Operasi plastik ya. Jangan pada, aduh saya mau ngumpulin duit buat operasi plastik 3 juta kantong mata sama itu, jadi 23 juta. Mendingan 23 juta lo pakai umroh dulu. Umroh dulu pulang dari Mekah nggak ada duit. Aduh, apa ya? Kita berdua kayak tercover gitu loh. Tapi itu ternyata ya rahasianya gitu. Tapi, memang
apa-apa kita harus utamakan Allah. Allah dulu. Allah dulu. Ketika Allah udah dapet, apa sih yang nggak bisa Allah kasih buat kita gitu kan? Sekarang kita ngejar yang kecil-kecil dulu, Allah disingkirin gitu kan? Apa Allah bisa ngambil lagi? Allah kalau nggak mau ngasih ya nggak bisa. Tapi kalau kita deketin yang punyanya nih, mau itu kerjaan, mau itu jodoh, mau itu jabatan, betul. Allah udah dengan kita gampang gampang. gitu kan. Jadi ya tadi aku underline lagi, aku note lagi, ternyata salah satu kuncinya adalah Itu utamakan Allah. Benar. Ya, dan Mekah itu adalah salah satu tempat mustajab juga. Ketika kita berdoa di sana, insya Allah ya kalau Allah mengizinkan terkabul, cepat terkabulnya. Kejar itu, kejar ya. Kecil tadi, umroh dulu, guys. Umroh dulu, jangan oplas Jangan oplas apa sih, gak bersyukur banget ya hidup oplas. Padahal udah Ada ya, gimana ya? Udah kita nabung kalau udah dibuka lagi, mudah-mudahan tahun depan udah bisa pada umroh. ya. Jadi sekarang intinya yang bisa Kak Kiki ambil hikmahnya dari semua perjalanan hidup Kak Kiki sampai Kak Kiki sukses, karir Kak Kiki sampai saat ini. apa sih? Apa namanya, nangis apa? Kalian boleh nangis, tapi setelah itu bangun. Jadi 3 kali nangis, 5 kali bangun. Wah, Gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman di rumah bisa jangan nunggu alur sedihnya dulu, tapi habis sedih cepet-cepet bangkit, karena kita nggak tahu lagi apa rasa syukur Allah. Kali aja kalau udah habis nangis mulu, Allah seharusnya besok mau ngasih kita kebangkitan, malah diambil lagi sama Allah. Makanya nggak usah berlarut-larut dengan kesedihan, karena Allah juga nggak suka kita terpaut banget. Terus ya udah minta sebanyak-banyaknya sama Allah. Jangan minta aja ya, usaha langsung juga lakukan gitu minta, kan. usaha Apply yang iya, itu juga gigi kemana-mana gitu kan. sama apply satu lagi sama bekerja itu adalah yang kalian suka. Jadi jangan bekerja yang nggak terpaksa. Jika misalnya kalian nggak suka misalnya gitu, karena kalau menurut aku kalau misalnya kita suka sama kerja, nanti besok lagi lemah, kita suka nih, nanti Semangatnya tetap ya. Ya, jadi kalau kata pepatah tuh mundur 3 langkah, buat maju 1000 langkah. Ya, boleh mundur. Itu Jangan untuk mundur ini terus. aja. Jangan mundur, jebur. Apa lagi babak belur kepala udah benjol. Tapi mundur cukup 3 langkah, lalu kita lari melesat 1000 langkah. Terus yang terakhir adalah banyak traktir orang. Banyak traktir. Alhamdulillah sih kalau Iya, itu bener. ya. Itu 3 itu tuh aku selalu tanemin ya. Kalau misalnya kita nggak tahu nih umur kita ada berapa lama ya, kita nggak tahu juga ya. Kalau misalnya kita punya temen nanti dia hilang atau diambil Allah atau gimana. Jadi kalau kita dekat sama orang lain, traktir, kita nggak akan miskin kok untuk itu, karena Nabi Muhammad bilang saudara paling baik ada memberi makan orang lain. Gitu. Ya, kita memberi takdiran kepada teman kita nggak bakalan miskin kok. Pasti. Tapi Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah, tapi tangan jangan ya guys, jangan. Jadi guys, kita ambil sisi positif dari Kak Kiki sampai sekarang ini dia sukses, dan kita tinggalin sisi negatifnya ya kayak. banget podcast hari ini inspiratif banget Iya, buat buat teman-teman kita. di rumah gitu kan. Apalagi buat kita yang Banyak buat pelajaran langsung saya nih. Kiki nggak ngapa-ngapain tangannya, tapi bok gitu kan, asal banget ya kita ditampaknya. Benar. Ya khususnya untuk kita pribadi, ternyata dengan kita banyak silaturahim, dengan kita banyak bertemu dan bercerita dengan orang lain, ternyata banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil ya untuk kedepannya, dan untuk para viewers juga. Mudah-mudahan ini bermanfaat Buat kalian. dan jangan lupa apa Ki? Subscribe, Like Dan share Share juga. Nah, jika kalian juga punya cerita yang sama kayak Kak Kiki nih, atau yang lebih inilah buat apa sih kan, motivasi Sharing. bisa sharing-sharing sama Bisa hubungin nih Kadir. nanti. Apa idenya? Menit waktu. Menit Iya, waktu. menit waktu. Nanti Oke, guys. ditulisin ya Iya. ininya.
Jadi kalau misalkan mau sharing-sharing, mau ngobrol sama kita, ngobrol santai gitu kan. Yes, offside, obrolan santai, asik. Aduh, Kak, Terima juga kasih sama orang banyak. ACT. Ya. Kak, terima kasih banyak nih buat Kiki udah mau sharing sama kita ya. Semoga ilmu yang Kak Kiki terapkan di channel ini bermanfaat juga buat yang nonton. Iya, amin. Dan kita juga sekarang ada di Menara 165. Iya, kita benar-benar langsung di kantornya aja. Iya, makasih loh Kak kita Santai. disediain. Jadi bukan cuma cerita aja nih, kita benar-benar Benar-benar. sekarang itu ngambil podcastnya itu di Menara 165-nya Iya, langsung. makasih banyak untuk Kak Kiki. Semoga karirnya semakin sukses Amin. dan keluarga diberikan kesehatan. Amin. Itu aja guys dari channel Ilmunyol dan sampai jumpa.